Pemindahan ibu kota negara akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang telah disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus tahun 2019 waktu lalu. Berbagai faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan ibu kota negara. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya ibu kota negara dipindahkan dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan ibu kota negara keluar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan pengambilan air tanah yang semakin buruk. Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai ibu kota negara baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Ibu kota negara baru mempunyai 5 visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa, sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable, modern dan berstandar internasional, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur. Total luas wilayah ibu kota negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan inti pusat pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan ibu kota negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan ibu kota negara. Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya adalah sebuah ibu kota negara baru dengan memiliki keberagaman budaya semakin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota-kota metropolitan di sekitar ibu kota negara Nusantara seperti Samarinda, Balikpapan, Palangkaraya dan kota lainnya yang akan membuka peluang usaha dan pekerjaan yang dapat memicu pertumbuhan sekaligus konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya aparatur sipil negara ASN, namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam rencana pemindahan aparatur sipil negara ASN, berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN, jika dibatasi umur hingga 45 tahun. Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya,
yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan ibu kota negara Nusantara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya. Lokasi inti ibu kota negara Nusantara akan menempati sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini penduduk di Kabupaten Penajam Pasir Utara berjumlah 160,9 ribu jiwa, dan di Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 786,1 ribu jiwa. Sedangkan total penduduk Kalimantan Timur saat ini berjumlah 4.448.763 jiwa. Mayoritas penduduk Kalimantan Timur saat ini didominasi oleh pendatang yang berasal dari Jawa, Bugis, dan Banjar, serta berbagai etnis lainnya dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Mengingat akan terjadi lonjakan pendatang baru yang akan bekerja di area ibu kota negara Nusantara baik di sektor pemerintahan maupun swasta, tentu akan menjadi kendala tersendiri mengenai tempat hunian tetap atau sementara, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor swasta yang notabene harus secara mandiri menyiapkan tempat tinggal secara mandiri. Mengutip dari berbagai laporan dan pemberitaan media bahwa tempat hunian sementara seperti rumah sewa, kos dan sejenisnya di dekat ibu kota negara Nusantara memiliki tingkat harga sewa yang tidak masuk logika bila diperbandingkan keberadaan rumah sewa, kos, dan sejenisnya di wilayah Jakarta. Di mana rumah sewa, kos dan sejenisnya di dekat area ibu kota negara Nusantara memiliki harga sewa yang relatif sangat tinggi. Tentu hal ini akan menjadi kendala bagi pendatang yang akan bekerja di sektor swasta yang notabene harus menyediakan tempat hunian sementara secara mandiri yang belum memiliki tingkat penghasilan yang memadai. Tentunya permasalahan ini dapat menjadi catatan tersendiri untuk pemerintah pusat agar mulai memikirkan dan menertibkan tarif harga sewa batas minimum dan maksimum rumah sewa, kos dan sejenisnya di dekat area ibu kota negara Nusantara. Agar mereka yang bekerja di sektor swasta tidak terhimpit dan terjebak oleh biaya rumah sewa, kos dan sejenisnya yang tidak masuk akal. Diperbandingkan dengan Jakarta, sewa apartemen dengan type studio yang memiliki fasilitas lengkap atau full furnish yang terjamin kebersihan dan keamanan lingkungannya dalam kisaran tarif sewa antara 2 hingga 8 juta rupiah per bulan. Sementara di area dekat ibu kota negara Nusantara kisaran harga yang sama belum dapat dibilang memadai. Hal ini tentu akan memiliki kendala dan permasalahan baru yang akan timbul di masa yang akan datang. Oleh sebab itu sekali lagi perlu adanya turun tangan pemerintah pusat sesegera mungkin mulai mengatur tarif dan fasilitas rumah sewa, kos dan sejenisnya di dekat area ibu kota negara Nusantara agar pemilik rumah sewa, kos dan sejenisnya tidak memberikan harga sewa yang tidak masuk logika dan tentunya harus disesuaikan dengan fasilitas yang ada.